Ustaz, mengenai masalah penjelasan salaf. Ada juga yang mengatakan salaf itu katanya kelompok aliran gitu. Apakah benar begitu Ustaz? Salaf itu adalah kelompok. Mohon penjelasannya Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian permasalahan apakah salafi itu ormas dalam Islam seperti ormas-ormas yang lainnya atau tidak? Maka jawabannya salafi itu adalah nisbat kepada salaf, yaitu penisbatan kepada para generasi terdahulu dari para sahabat ridwanullah alaihim ajmain dan tabi'in dan atba'ihim. Bukan kelompok. Setiap orang bisa menisbatkan dirinya kepada salaf, kemudian mengatakan ana salafi. Tapi tatkala dia menisbatkan dirinya kepada salaf, maka artinya dia harus siap untuk mengikuti cara beragamanya para salaf. Jadi salafi bukan ormas, bukan. Siapapun boleh mengatasnamakan dirinya salafi. Tapi yang terpenting bukanlah pengucapan ana salafi, tapi praktek amaliyahnya. Apakah dia sudah seperti para salaf atau belum? Dan salaf jauh dari yang namanya kelompok-kelompok yang justru malah memecah belah kaum muslimin. Allah katakan wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka al-bayyinat, yaitu bukti-bukti yang nyata yang jelas. Kemudian tatkala orang sudah berkelompok-kelompok seperti apa yang kita lihat, maka setiap kelompok akan muncul wala kepada kelompoknya masing-masing, kecintaan dan barok, berlepas diri dari kelompok yang lainnya. Dan inilah yang menyebabkan perpecahan di antara umat kaum muslimin. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok akan merasa bangga dan senang dengan apa yang ada di kelompoknya tersebut. Dan salaf tidak seperti ini. Jadi salafi bukanlah ormas dalam Islam, bukan. Tapi salafi adalah nisbat kepada para salaf, yang mana mereka generasi terdahulu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain telah banyak Allah puji dalam ayatnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang telah dikeluarkan kepada manusia. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan banyak puji-pujian yang lainnya yang Allah sebutkan untuk mereka para sahabat. Bahkan Nabi mengatakan la tasubbu ashabi. Jangan kalian cela sahabatku. Ila akhiril hadis. Dan Islam datang sampai kepada kita tentunya tidak lepas kecuali melalui jalan mereka. Karena orang-orang yang senantiasa berada di sisi Nabi dan mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka adalah para sahabat. Orang-orang yang mengorbankan demi berkibarnya bendera Islam, harta, jiwa, raga, semuanya. Orang-orang yang mencintai Rasulullah melebihi dari yang lainnya. Dan itu nyata, gak hanya sekedar ucapan dengan lisan saja. Kemudian generasi selanjutnya itu tabi'in dan selanjutnya itu atba'ihim, yang Nabi katakan khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat Nabi dan para sahabatnya. Kemudian selanjutnya yaitu tabi'in yang bertemu dengan para sahabat. Kemudian yang selanjutnya adalah atba'ihim, yaitu atba'it tabi'in. Itu generasi yang wajib kita ikuti. Dan salafi itu nisbat kepada mereka. Jadi salafi bukan ormas, bukan. Maka siapapun boleh mengatasnamakan dirinya salafi. Dan seyogyanya
penisbatan diri salafi ataupun tidak, yang terpenting adalah amaliyahnya. Betapa banyak orang yang sekarang tersibuki dengan nisbat atau menyandarkan diri kepada salaf, tapi amaliyahnya jauh. Apa faedahnya? Apakah itu akan menyelamatkan dirinya dari adab Allah? Enggak. Tatkala kita menisbatkan diri kepada salafi, kita berusaha untuk seperti mereka dalam beragama, dalam berakhlak, dalam bermuamalah, dalam berakidah, dalam beribadah dan lain-lain. Jadi kemudian ini yang pertama, bahwa salafi bukan ormas. Yang kedua, bahwa salafi adalah firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Tapi arti dari kelompok di sini bukan ormas, tapi artinya adalah orang-orang yang berada di atas kebenaran dibanding dengan yang lainnya. Karena Nabi katakan, wasataftariku hadhil ummah ala 73 firqah, dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu kelompok saja. Tapi arti dari kelompok di sini bukan ormas, tapi adalah orang yang mengikuti jejaknya Nabi dan para sahabatnya. Maka Nabi katakan tatkala sahabat bertanya, siapa satu ini wahai Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, apa yang aku dan para sahabatku di atasnya. Itulah firqah najiyah, satu kelompok yang selamat dari neraka. Walaupun satu orang itu masuk pada dikatakan firqatun najiyah. Jadi firqah di sini bukan artinya ormas, bukan. Tapi orang yang berada di atas kebenaran dan berbeda dengan yang lainnya. Allah Ta'ala alam bisawab.